konsekuensinya. Saya punya cerita tentang hal ini. Dulu kawan saya di sebelum tahun 2000 adalah orang yang sukses besar. Dia general manager, dia juga punya perusahaan. Tetapi dia menyebut dirinya punya kelemahan, yaitu dia susah mencari jodoh. Padahal dia termasuk good looking, ya kaya, ya soleh juga termasuk. Dia rajin sholatnya, puasanya, intinya orang yang soleh. Tetapi kenapa susah sekali mendapatkan jodoh? Sampai-sampai dia melamar gadis, sampai 11 gadis dia lamar, tapi tidak ada satupun yang menerima dia. Qadarullah tahun 2000 perusahaannya bangkrut, tempat dia bekerja bangkrut, akhirnya dia down. Sampai saking downnya dia menjadi tukang buku, jual buku di sebuah masjid. Dalam keadaan dia lagi jual buku itu, dia ketemu dengan seniornya dulu di kampus. Dan dia bercerita berdua, kangen-kangenan, dan dia juga ceritakan tentang perjalanan hidupnya. Dan si senior ini menawarkan, datanglah ke rumah, saya punya keponakan tuh baru lulus S1. Ya siapa tahu jodoh. Ya singkat cerita dia datanglah ke rumah seniornya ini, silaturahim. Lalu sang senior juga bertanya kepada keponakannya yang ada di dalam, dan ternyata keponakannya mau menikah dengan dia. Terheran-heran, dulu waktu kaya raya gadis-gadis pada menolak dia. Sekarang lagi bangkrut kok ada ya perempuan yang mau nikah dengan dia. Singkat cerita mereka menikah lah. Dan di malam pertama mereka gunakan untuk berkenalan, saling mengetahui diri sendiri. Dan yang mengejutkan, yang membuat dia menangis adalah ternyata istrinya seorang hafizah, 30 juz hafal Al-Quran. Dan ketika dia punya anak, ketemu sama saya itu anaknya usia 9 tahun dan sudah hafal 14 juz. Masya Allah. Saya juga terheran-heran dan kagum lah ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu adalah bagian yang disebut dengan kebaikan akan berbalas kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan teman baik, jodoh baik, maka jadikan diri kita baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari alam semesta. Tetapi kalau kita membiarkan kualitas kita buruk, punya pikiran buruk, punya perkataan buruk, punya perbuatan buruk, maka sesungguhnya kita sedang mengundang keburukan dalam hidup kita, mengundang orang-orang buruk datang dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.